Wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan konseling kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Suciani Latif, SPD MPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aziza Ramlan sebagai konselor. Perkenalkan, saya Nurul Latifah sebagai konseli. Perkenalkan, nama saya Misnawati sebagai konseli. Perkenalkan, nama saya Siti Nuramalia sebagai konseli. Perkenalkan, nama saya Zulfami Baharudin sebagai konseli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, baiklah kepada anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya karena kalian telah menyempatkan waktu untuk mengikuti konseling kelompok yang Ibu bawakan pada hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kegiatannya dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, karena sudah lengkap semua, kita akan mulai kegiatan. Tapi sebelumnya itu Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Saya, Bu. Ya, kepada Nurul Latifah, saya persilahkan. Sepemahaman saya, Bu, konseling kelompok adalah kegiatan konseling seperti pada umumnya, yaitu ada pemberian materi atau informasi yang diberikan oleh guru, kemudian kegiatannya itu dilakukan secara berkelompok atau banyak orang. Ya, bagus sekali. Nah, baiklah, apakah ada yang lain ingin berpendapat selain dari Nurul Latifah? Kalau tidak ada, Ibu jelaskan kembali ya, agar semuanya bisa mengerti dan paham mengenai konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu dapat dimaknai sebagai suatu upaya guru bimbingan konseling atau guru BK untuk membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Tujuan konseling kelompok di sini secara umum adalah untuk berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa khususnya komunikasi. Secara khusus, tujuan konseling kelompok terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, berkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku khususnya bersosialisasi dan berkomunikasi. Kedua yaitu agar terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbas pemecahan masalah tersebut. Nah, dari penjelasan Ibu, bagaimana kepada anak-anak semua sudah paham? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, kepada Miss Dawati dipersilahkan. Jadi, Bu, apakah konseling kelompok ini membahas masalah pribadi, Bu? Jadi, memang pada konseling kelompok di sini, hari ini kegiatan di dalamnya berfokus untuk memecahkan masalah pribadi siswa atau peserta didik. Jadi, nanti ada kegiatan di mana adik-adik semua untuk memaparkan masalah yang sedang dialami. Nanti kita sepakati masalah mana yang akan dibahas dan mencari cara penyelesaiannya. Ibu harap pada saat kegiatannya berlangsung, adik-adik semua mau berperan aktif dan terbuka dalam memaparkan masalahnya. Semakin jelas gambaran permasalahannya, maka semakin besar kemungkinan penyelesaian yang bisa didapatkan.
Ingat, semua anggota harus aktif mengutarakan pendapat atau ide-ide terkait penyelesaian masalah yang akan disepakati. Hendaknya dalam kegiatan ini terjalin hubungan yang harmonis, aktif, ceria, dan terbuka ya. Apa dari sini adik-adik semua paham dan setuju dengan perannya masing-masing? Iya, Bu. Iya, Bu. Siap. Oke, bagaimana? Sudah paham semua? Paham, Bu. Kalau saya, Bu, saya takut untuk mengemukakan masalah yang saya alami, Bu, secara terbuka. Ya, Alia, kenapa takut? Bisa diulang? Ya, Bu, saya takut masalah saya ini tersebar ke semua orang, Bu. Ibu jelaskan ya. Jadi Ibu sampaikan kegiatan konseling itu memiliki kode etik, di mana ini semacam aturan yang jika dianggap ada sanksinya. Kode etik bimbingan dan konseling ini salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi, asas kerahasiaan ini adalah menjalin masalah yang kalian sampaikan di konseling ini tidak bocor ke orang lain. Perlu diingat juga bahwa masalah yang kalian sampaikan adalah yang kalian alami saat ini dan bukan yang terjadi di masa lalu atau di masa yang akan datang. Jadi, bagaimana dengan adik-adik semua? Kita buat janji untuk sama-sama ya saling menjaga rahasia masalah yang disampaikan dalam kegiatan ini. Bagaimana? Sepakat? Ya, Bu, saya berjanji. Ya, ke konseling kelompok ini kita batasi waktu ya. Jadi, konseling kelompok ini biasanya kita adakan berlangsung sekitar 20 sampai 45 menit. Jadi, diharapkan kita semua sama-sama aktif agar agar konseling kelompoknya bisa berjalan dengan lancar. Jika berjalan dengan lancar, bisa waktunya lebih cepat ya. Apakah dengan soal waktu kalian semua sepakat? Ya, Bu, sepakat. Ya, Bu. Iya, Bu. Sepakat. Baiklah, apakah dari penjelasan Ibu ada yang masih mau ditanyakan? Karena di sini tidak ada yang mau bertanya, maka kita melangkah ke tahap selanjutnya ya. Jadi, kegiatan konseling kelompok ini memerlukan kerjasama antar peserta dan terciptanya suasana akrab yang menyenangkan, ceria, aktif, dan interaktif. Agar kita bisa membangun suasana keakraban tersebut, maka kita perlu saling mengenal satu sama lain. Ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita saling memperkenalkan diri masing-masing ya. Baiklah, kan dari konseli semua di sini pasti ada yang belum mengenal Ibu. Baiklah, terlebih dahulu saya memperkenalkan dulu ya. Baiklah, nama saya Andi Nur Asisa, biasa dipanggil dengan Ibu Ica. Nah, Ibu di sini adalah lulusan dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Ibu di sini sangat menyukai tanaman dan di rumah saya banyak tanaman. Nah, hobi lainnya adalah baca Wattpad dan Ibu juga suka loh nonton drakor. Apakah di sini ada yang suka juga nonton drakor? Saya tidak, Bu. Oh, Tidak, Bu. itu keren loh ceritanya. Oke. Ibu di sini bercita-cita menjadi kepala sekolah. Semoga ya terwujud dan juga bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Oke. Ibu suka juga makan makanan yang manis-manis sehingga ini suara Ibu ya beginilah. Jadi kalau ada mau beri hadiah berupa coklat ke Ibu bisalah sedikit. Bercanda ya anak-anak. Oke, dimulai dari Nurul Latifah ya. Perkenalkan nama, hobi, cita-cita, dan makanan kesukaan kalian. Supaya teman-teman juga tahu kan sempat ada yang mau ulang tahun, sehingga teman kalian bisa membawakan itu. Oke. Kepada Nurul Latifah. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Latifah.
saat ini saya sedang bersekolah di SMA Negeri 8 Maros, kelas 12 IPS 3. Adapun saya memiliki hobi untuk membaca Wattpad dan menonton TV atau YouTube. Cita-cita saya itu ingin menjadi guru BK. Adapun makanan yang saya suka itu berbagai jenis makanan yang manis dan yang rasanya pedas juga. Itu saja, Bu. Amin, semoga cita-citanya tercapai ya. Semoga bisa jadi penerus Ibu. Amin. Oke, selanjutnya Miss Nawati. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Miss Nawati. Saya bersekolah di SMA 8 Maros, kelas MIA 1. Hobi saya itu saya suka memasak, Bu. Terus cita-cita saya ingin menjadi guru BK. Amin. Dan makanan kesukaan saya sama, Bu. Suka yang manis-manis dan pedis. Gitu, Bu. Oh iya. Bagus ya dengan nanti calon jodohnya. Pintar memasak, asik. Oke, selanjutnya Amalia. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amalia, lebih akrab disapa Alia. Hobi saya, Alia. Ya, Bu. Hobi saya membaca buku. Cita-cita saya ingin menjadi guru BK juga, Bu. Oh, rata-rata ya jadi guru BK. Amin. Amin. Oke. Amin. Selanjutnya, ya, Sulfahmi Baharudin. Oke. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Sulfahmi Baharudin dari SMA 8 Maros, kelas IPS 12 IPS 3. Hobi saya yaitu renang dengan bulu tangkis. Cita-cita saya itu menjadi guru BK dan TNI Polri. Kesukaan, amin. Makanan kesukaan saya, Bu, bakso dengan mie titi. Oh, enak ya, giler. Siap, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Nak. Oke, baiklah. Kalian harus saling mengenal ya. Oke, bagaimana kalau sudah saling mengenal, apa kalian sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Iya, Bu, siap. Iya, Bu, siap. Amalia, konseling kelompok di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah pribadi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi, setiap peserta sampaikan masalah yang saat ini sedang dialami. Kita sepakati masalah apa yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk mencapai alternatif cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, nanti ini yang akan kita lakukan dalam kegiatannya. Apakah dari sini sudah dipahami? Ya, mengerti, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Baiklah, untuk masalah bidang pribadi, Ibu akan batasi jenis permasalahannya ya. Jadi, jenis permasalahan yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah perolehan sistem nilai. Yang ketiga berkaitan dengan masalah emosional. Masalah keempat berkaitan dengan pengembangan keterampilan intelektual, dan masalah yang kelima itu berkaitan dengan menerima diri dan mengembangkan secara efektif. Apakah adik-adik di sini sudah paham jenis-jenis masalah yang bisa kita sarankan di kegiatan ini? Kalau masih kurang paham, bisa ditanyakan saja ya. Bagaimana? Ya. Saya, Bu. Ya. Ibu, kalau permasalahan tidak bisa mengatur waktu, apakah bisa, Bu? Ya, bisa, karena itu masuk ke pengembangan keterampilan intelektual ya. Iya, Bu. Oke, siap. Apakah ada yang lain?
Oke, karena tidak ada, Ibu berikan kalian contoh masalah lainnya seperti memiliki kebiasaan menyontek atau berbohong, kurang mampu mengatasi situasi frustasi dengan positif, kurang mampu mengambil keputusan yang matang, kurang percaya diri, dan lain sebagainya. Ibu sudah memberitahukan jenis masalah pribadi seperti apa yang bisa kita bahas dan sudah Ibu beritahukan contoh-contohnya. Sekarang coba satu-satu kalian paparkan masalah pribadi yang saat ini kalian alami. Apakah ada yang mau menjadi memaparkan masalahnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, Mana itu, Bu? Saya biasa tidak bisa mengatur emosi saya, Bu. yang kayak bagaimana itu? Bisa sedikit dijelaskan supaya Ibu lebih paham dan teman-teman kalian? Saya, Bu, biasa marah-marah tidak jelas. Bagaimana hal itu wajar atau bagaimana, Bu? Oke, kita tampung dulu ya permasalahannya. Selanjutnya bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada yang mau bercerita? Saya, Bu. Ya, Snawati. Saya, Bu, saya punya masalah dalam kepercayaan diri berbicara di depan orang banyak. Saya tidak bisa mengutarakan sesuatu yang ingin saya sampaikan di depan banyak orang, Bu. Jadi ini juga berhubungan dengan masalah komunikasi ya. Adik tidak bisa berkomunikasi dengan baik di depan banyak orang karena kurang pede ya. Ya, selanjutnya ada Iya, yang Bu. lagi Saya, Bu, mau menyampaikan? Ya, Alia, silahkan. kalau saya, Bu, punya masalah dengan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Terkadang saya susah, Bu, untuk bangun subuh, untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, Bu. Oke, bagaimana selanjutnya kepada Nurul Latifah ya? Oh iya, silahkan. Ya, Nak. Kalau saya, Bu, saya mengetahui sesuatu itu salah, tapi saya tetap melakukannya. Oke, jadi permasalahan dalam ibadah ya, dan masalah pada pengambilan keputusan, di mana kita tahu itu salah tapi tetap kita lakukan. Oke. Permasalahan kalian telah Ibu tampung semuanya. Ada yang tentang pengaturan emosi, kepercayaan diri, masalah ibadah, dan terakhir adalah masalah pengambilan keputusan. Setelah ditampung semua, Ibu setelah menampung semua pertanyaannya, masalahnya, sekarang kita perlu membuat kesepakatan untuk membahas masalah apa yang perlu kita angkat jadi sebuah topik pembahasan konseling kelompok hari ini. Kalian bisa sedikit berdiskusi dengan teman untuk membicarakannya. Ini dilakukan agar kita fokus membahas satu terlebih dahulu dan masalah lainnya bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian bisa diskusikan dulu kepada teman-teman kalian. Bisa melalui secara langsung atau di grup kalian bisa. Oke, jadi masalah apa yang perlu dibahas hari ini? Ya, Bu, jadi dari diskusi kami di grup WA, kami memutuskan untuk membahas permasalahan komunikasi yang agar bisa percaya diri bicara di depan banyak orang, Bu. Oke, jadi kalian sudah sepakati ya untuk membahas masalah dengan topik meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi di depan orang banyak. Topik ini penting karena mungkin banyak dari kita semua yang memiliki masalah yang hampir sama seperti ini. Mulai dari kurangnya rasa percaya diri, gugup saat tampil di depan umum, atau merasa malu jika berbicara di depan umum ya. Jadi masalah ini akan kita
cari sama-sama solusinya. Jadi setiap siswa dapat memberikan hasil pemikirannya terkait masalah ini, dapat berupa solusi dan pemecahan masalah, ataupun nasihat mengenai apa yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi kepada setiap peserta konseling kali ini, jika ada yang ingin disampaikan bisa minta izin terlebih dahulu. Nanti saya persilahkan apakah dari sini kalian sudah paham? Ya Bu, Ya, Bu. paham. Oke, kalau begitu mungkin kepada Saudari Miss Nawati bisa menceritakan masalahnya dengan lebih lengkap agar teman-teman yang lain bisa lebih paham dan mengerti mengenai masalahnya. Oke, pada Miss Nawati dipersilakan. Jadi begini Bu, saya selalu merasa tidak percaya diri jika tampil di depan banyak orang Bu. Saya selalu melupakan apa yang seharusnya saya katakan di depan semua orang. Nah, ada kejadian di mana saya dipercayakan memberi kultum kuliah 7 menit itu pada saat apel pagi. Nah, malamnya tuh saya sudah buat rancangan dan poin-poin kunci yang ingin saya sampaikan Bu. Tapi sampai di kepala saya serasa kosong dan tidak tahu apa yang harus saya katakan Bu. Itu masalah saya Bu. Oh, jadi Misna di sini kemungkinan merasa tidak percaya diri dalam membawakan materinya di depan banyak orang ya. Terlebih lagi Misna merasa gugup sehingga melupakan materi yang seharusnya disampaikan tapi tidak tersampaikan. Oke, Misna kan sudah menyampaikan permasalahannya dengan lebih jelas. Sekarang saya persilahkan kepada peserta didik lainnya atau untuk memberikan solusi dan saran bagi permasalahan Misna kali ini. Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu. Ya, saya Bu, persilahkan. saya Bu ingin mungkin sedikit bertanya tentang kepada Misna. Apakah selama dia merancang materi atau dialog yang ingin dia sampaikan, apakah telah dipelajari atau dipraktekkan? Ya, kepada Misna, bagaimana, sudah paham? Ya paham Bu. Saya biasanya tuh berlatih di depan cermin Bu. Saya selalu latihan di depan cermin. Oke, bagaimana? Iya Pak Bu. Kalau begitu Bu, mungkin kalau dari saya, solusi dari saya itu mungkin bagusnya setelah berlatih di depan cermin, kita juga berlatih berbicara dan menjelaskan di depan orang lain. Nah, mungkin di depan orang tua, adik, atau sepupu gitu. Biasanya kan beda rasanya kalau langsung berhadapan dengan orang lain dengan berhadapan di depan cermin. Iya, bagus sekali ya. Selain bagaimana dengan Misna, paham dengan solusi yang diberikan dengan Nurul Latifah? Paham Bu. Saya. Oke, bagaimana selanjutnya? Ada mau berpendapat lagi? Bu. Oh iya, dengan Siti Nuramalia ya, dipersilahkan. Saya Bu setuju dengan pendapatnya Nurul Latifah tadi. Tapi kalau gugup atau lupa kan memang biasa. Jika mengalami kecemasan sebelum tampil, bisalah kita berlatih rileks seperti mengatur pernafasan, membayangkan hal-hal positif, dan menenangkan diri. Karena biasanya kalau kita cemas, mungkin itu salah satu alasan mengapa Misna suka melupakan dialog atau penjelasan di depan banyak orang, Bu. Gitu, Bu. Oh iya, bagaimana dengan Misna? Oh iya Bu, saya akan mencoba berlatih di depan banyak orang Bu. Belajar untuk tetap lebih rileks dan sering tampil berbicara di depan orang banyak. Oke, Gitu, Bu. Baiklah, bagaimana ini dengan Sulfahmi? Ada yang mau disampaikan dan memberi solusi kepada Miss Nawati atau bagaimana?
Karena dari tadi ini Sulfahmi diam. Ya. Ada sedikit, Bu. Ya, Sulfahmi tadi dengarkan masalah yang dihadapi Miss Nawati? Iya, Bu. Saya dengar tadi, Bu. Iya, bagaimana? Oke. Oke, ada yang mau disampaikan? Iya, Bu. Saran saya itu Misna harus banyak-banyak berlatih. Karena jika banyak berlatih akan terbiasa. Seperti saya dulu ketika menjelaskan, saya mulai lemas, kayak sakit perut begitu karena tidak tahan toh di depan umum. Jadi terbiasa berlatih, terbiasa nih. Siap. Itu saja, Bu. Oke. Terima kasih, Nak. Oke, bagaimana? Semuanya ini sudah memberi solusi dengan baik. Bagaimana ini kepada Miss Nawati? Sudah paham dengan respon-respon yang telah diberikan? Oh begitu ya teman-teman. Saya akan mencoba untuk melakukannya. Terima kasih semua. Oke, saya tadi lihat ini anak-anak kurang fokus dan tegangnya dalam kegiatan kali ini. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan dulu ice breaking-nya. Bagaimana? Kalian semua sudah siap dan fokus? Siap, Bu. Siap. Ibu di sini akan melatih kefokusan Anda supaya kalian tidak sembarang memikir hal-hal aneh ya. Kalian tetap fokus dalam kegiatan konsel ini. Ya, Bu. Oke, baiklah. Dalam permainan kita ini, ice breaking ini, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskannya dalam menggunakan ice breaking ini, di mana Ibu akan menggunakan dengan nama warna-warnanya dan nama anggota tubuh, di mana merah itu ketika Ibu menyebutkan warna merah, kalian akan memegang hidung kalian ya, paham? Merah memegang hidung. Ya, kemudian warna hijau memegang alis. Oke, kemudian warna biru memegang kepala. Dan jika Ibu menyebut warna putih, kalian bertepuk tangan. Bagaimana? Paham? Paham, Ya, paham. Bu. Paham. Oke, kalau begitu Ibu tes ya. Kalian fokus. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Merah. Oke. Putih. Oke, biru. Ya, masih ada ya, belum fokus. Dipulang. Oke, merah. Oke. Biru. Masih ada yang belum fokus. Ini saudari Fahmi ini kayaknya mau belum haus kayaknya nih, butuh aqua. Ya. Lanjut ya. Selanjutnya putih. Oke, hijau. Oke, biru. Oke, merah. Hijau. Putih. Biru. Biru. Merah. Putih. Hijau. Oke, kalian sudah Ibu anggap fokus ya. Oke, sebelum kita ke tahap selanjutnya, karena kalian sudah fokus di melakukan ice breaking ini, kita tepuk tangan semua.
Nah, selanjutnya kita punya kita tadi sebelumnya punya perjanjian waktu ya, dan Ibu lihat-lihat di sini, rupanya kita sudah berada di tahap penghujung kegiatan. Jadi kegiatan konseling di sini akan segera berakhir. Ibu dapat simpulkan bahwa permasalahan yang kita bahas berkaitan dengan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi di depan orang banyak. Dalam hal ini, Saudari Misnawati tadi perlu lebih sering berbicara di depan orang banyak ya, mempraktekkan bacaan atau dialog di depan keluarga kalian supaya kalian bisa sedikit demi sedikit untuk percaya diri berhadapan di depan orang banyak. Serta kalian juga perlu belajar untuk tetap rileks ketika tampil di depan umum sehingga kalian tidak gugup dan tidak gemetaran bahkan keringat dingin begitu ya. Lalu bagaimana kepada adik-adik semua pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari pembahasan dalam masalah hari ini? Ada yang ingin berbicara? Saya, Bu. Ya, kepada Saudara Alia. Ya, Bu. Jadi kalau saya, pelajaran yang dapat kita ambil dari pertemuan ini yaitu kepercayaan diri ternyata perlu dilatih agar semakin terbiasa, Bu. Kalau saya, Bu, saya baru tahu bahwa ternyata untuk mengatasi kecemasan, kita harus belajar cara merilekskan tubuh dan pernapasan, Bu. Ya, ada lagi? Ya, silakan, Nak. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari konseling kali ini yaitu kemauan komunikasi itu memang sebaiknya dilakukan atau dipraktekkan langsung di depan orang dan tidak cukup hanya berlatih sendiri saja, Bu. Ya. Ya, bagaimana? Ada lagi? Bu. Oke, bagaimana Nak ya? Silahkan. Kalau saya, Bu, dari pembahasan masalah ini, saya simpulkan bahwa apapun yang jika dibiasakan dan selalu dikerjakan, itu kita akan lama-lama menjadi terbiasa dan terlatih. Nah, jadi memang harus sering mencoba. Itu, Bu. Oke, karena kalian sudah paham mengenai masalah ini dan kalian sangat mengerti dan sudah bisa mengungkapkan kesimpulan kalian dalam masalah ini. Baiklah, sekarang Ibu ingin agar kalian masing-masing dari kalian untuk mengungkapkan kesan dan pesan terhadap kegiatan konseling kelompok ini. Ada yang mau mengungkapkan pesan dan kesan mengenai proses konseling kelompok ini? Ibu. Ya, Misna, dipersilahkan. Sudah berani ya? Ya. Ibu. Jadi pesan dan kesan yang saya sampaikan dalam konseling kali ini yaitu kegiatan ini tuh sangat bermanfaat, Bu, serta dapat membantu saya tuh menemukan solusi bagi permasalahan yang saat ini saya alami, Bu. Oke, selain Misna ada lagi? Hai, Bu. Iya, silakan, Nak. Kesan dan pesan saya dari kegiatan ini, jadi kegiatan ini menurut saya dapat dijadikan wadah bagi kita untuk saling membantu sesama teman dan merupakan kegiatan yang menyenangkan, Bu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Kegiatan ini sangat bagus, Bu, karena dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Itu aja, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau berbicara? Bu. Oke, ya Nak, silahkan. Jadi kalau menurut saya, Bu, kegiatan ini tuh sangat baik karena dapat menjadi tempat kita untuk bertukar ide atau gagasan yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada kesempatan ini.
Ya, sangat luar biasa ya dalam kegiatan ini. Jadi sekarang mungkin kita bisa menyepakati kapan pertemuan konseling selanjutnya. Jadi bagaimana dengan adik-adik semua, kapan bisanya? Oh iya Bu, Ya, oh iya Bu, bisa bagaimana? banget. Bagaimana kalau hari ini lagi Bu, tapi jamnya karena kalau jam 7.30 ada mata pelajaran di sekolah. Mungkin kalau begitu kita ambil hari Sabtu saja ya, jam 9 pagi, bagaimana? Iya, Bu. Oh iya, Bu. Yuk. Oke. Bagaimana dengan proses konseling ini? Ibu tidak memakan orang kan? Tidak, Bu. Jadi kalian nggak usah tegang. Oke, baiklah kita upload dulu. Oke, terima kasih semuanya ya. Pertemuan ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya anak-anak. Jaga kesehatannya. Stay home. Waalaikumsalam. Tadi konseling kelompok yang dilaksanakan oleh kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bilang, Hengi. Bisa dulu.